tanaman rusak niku kula kadang-kadang ngene, kowe iki napa to kok nganti kaya ngene, apa aku kurang le ngopeni seperti ini kok Mas. Kula ajak ngobrol ngoten seolah-olah itu ini kan juga makhluk juga toh Mas. Lah makanya kula juga memperlakukan seperti makhluk yang lainnya ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Murtiatun. Saya pemilik pembibitan Sri Murti di Dusun Blanten, Dukun. Di sini saya menyediakan aneka ragam bibit, diantaranya bibit cabai rawit sama keriting. Di samping itu ada bibit sayur mayur seperti terong, bunga kol, kobis, dan pare. Biasanya seperti itu yang dicari di wilayah saya. Punya tanah sedikit di tepi jalan kok tidak dimanfaatkan. Setiap orang nih kok kesana kesini kok pados bibit. Dari situ terus punya keinginan kok tak buat pembibitan. Soalnya kan kalau tasih belajar, tasih pados tenaga juga, penyesuaian ngoten lho. Terus yang satu bulan itu baru bisa melakukan aktivitas membuka pembibitan ini. Pembeli kan tidak selalu ada terus, tapi alhamdulillah pasti ada rezeki. Kalau yakin seperti itu. Nek sini kan jalan toh Mas, jadi banyak. Kalau kadang-kadang dari Serumbung ada, nek sekitaran sini niku nggih cuman lewat WA, tapi nek orang lewat gitu ada bibit teko langsung dijangking gitu aja. Seperti Banyurodo banyak kan itu penjual sayuran, dan itu teko lewat ngoten terus niku Mbak bibit ngoten. Enggak nggih minta nomor WA, mengke teko WA sediakan bibit nggih Mbak, mengke kula pendete. Namung ngoten niku. Kebanyakan rawit sama keriting nek untuk cabai. Nek rawit kok biasa yang banter ori 212. Untuk yang lainnya gurga niku nggih kula biasa varietasnya dari ada mampiar, sigantung, tiung, patra, seperti itu. Untuk keriting kula biasa Jeko 99 sama 42, keriting 42 ya. Persaingan niku kados pripun nggih Mas? Malah kula rangkul, kula ajak kerjasama. Soalnya kan pasti kula kan masih pemula, membutuhkan bimbingan juga dari yang senior-senior, makanya yang seperti apa pembibitan yang sudah seniornya kula jaluki info lah, ibaratnya tukar kawruh. Jadi misalnya kula kekurangan bibit, kula minta di situ, ngoten. Terus dadosnya kan tidak ada seperti persaingan, jadi kita kerjasama gitu. Dari cuaca yang tidak menentu, kadang-kadang tanaman tahu-tahu busuk semua, mati sering. Kadang misalnya tidak laku pun tanaman juga kering Mas. Soalnya kan tumbuh terus, kita kocori setiap hari pasti akan tumbuh lah. Kalau tidak laku ya resiko itu. Biasanya ya paling nek kula jarang sih kula tumplek kados teman-teman mboten. Nek kula paring ke petani yang membutuhkan, misalnya dia punya lahan tapi kok belum punya bibit, biasanya kula tawar-tawari ngoten niku. Idep-idep sedekah lah Mas. Untuk perawatan biasa kula setiap pagi ngembori sama sore untuk cuaca kemarau, tapi untuk cuaca hujan kok biasanya sehari cuma sekali sore saja. Soalnya kan nek terlalu banyak dikocori pada musim hujan, biasanya nggih niku busuk batang, sering seperti itu. Untuk media biasa kula pakai tanah sama kristal. Nah, perbandingannya antara tanah sama kristal niku sama pupuk kompos ya. Niku nek untuk tanah sama kristal biasanya perbandingan 1:4. Jadi 1 kristal 4 tanah. Sedangkan untuk komposnya saja cuman 1. Nek kula biasanya minta tanah yang niki Mas, di bawah pohon bering atau tidak ya. Kalau sini kan banyak lokasi-lokasi penambangan pasir, itu tanah yang paling atas sendiri kan biasanya masih subur. Nah, itu biasanya yang ditawarkan pada saya. Nek harga kita standar Mas, kita disamaratakan. Misalnya kita mau menurunkan harga pun kita tidak berani. Paling nek sama tetangga sendirilah kita mungkin berani, tapi nek untuk orang lain kita tidak berani, soalnya kan mungkin tidak mateni pasaran temene ngoten.
Nah cuman nek kula merawat tanaman niku nggih niku dengan hati saja Mas. Jadi seperti anak gini nek ngoten lho, dengan sabar, dengan telaten. Kadang-kadang pun nek misale apa tanaman rusak niku kula nggih kadang-kadang ngene, kowe iki napa to kok nganti kaya ngene, po aku kurang le ngopeni seperti ini kok Mas. Kula ajak ngobrol ngoten dada seolah-olah itu ini kan juga makhluk juga toh Mas. Nah makanya kula juga memperlakukan seperti makhluk yang lainnya ngoten. Biasalah Mas nek doa niku sebelum buka pembibitan ya basmalah lah setidaknya seperti itu. Pokoknya kita melibatkan Allah lah. Karena rezeki Allah yang memberi, kita cuman berusaha saja. Nek pelayanan biasanya sama, tapi mengalih sing pembeli sing sering kesini niku kae lho ngen Mbak Tun sing wonge ramah, sing wonge anggen nganu teko langsung guyu. Biasanya yo ngoten niku. Nek untuk pemenuhan kebutuhan seharian nek kula rezeki gini kok Mas, kadang banyak niku belum tentu cukup. Sedikit pun kalau kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah cukup Mas. Biasanya dilalai pas dibutuhke pas ono rezeki ngoten niku. Seperti itu nek kula dados sing penting kula ikhtiar, rezeki Gusti Allah sing paring. Kadang pas bayar anak sekolah ngoten to dilalah pas kelarisan kathah ngoten niku kan kita nggak tahu Mas. Sing penting ikhtiar nggih kalih dedonga niku wau nggih biasane nggih kados kula selawatan lah Mas. Kalih uwur-uwur kalih menapa daripada nglangut kiambak ngoten niku nggih kula selawatan ben Gusti Allah mbukake dalan rezeki kan. Yang membuka, yang mengetuk hati pelanggan itu kan Gusti Allah. Kita kan tidak bisa, yang penting kita berusaha. Rezeki selalu ada. Jadi misalnya ada stok, seperti barang teko lunga ngoten niku lho Mas. Nek pas dong dibutuhkan, tapi untuk saat ini emang pembelian menurun. Tapi nek kula mboten napa-napa soalnya kan bibit niku lebih tua niku malah mungale lebih sae ngoten daripada untuk bibit yang muda-muda. Nek bibit muda ngeten iki ditanam pas penanaman pertama ngoten bagus, tapi nek untuk penanaman lahan 2-3 kali niku biasanya malah yang dicari bibit-bibit yang tua-tua ngoten niku Mas. Harganya pun sama, cuman kan kula mengantisipasi niku biar tidak terlalu tua sekali kan pengecorannya dikurangi. Misalnya kadang sehari sekali untuk pas kalau tidak laku seperti ini nggih 2-3 hari sekali layu nggak apa-apa, mungkin digembori lagi, tumbuh lagi, seger lagi. Harapannya mau mengembangkan lagi, soalnya kan di wilayah dukun ini sebagian besar kan petani, tidak cuma di wilayah dukun, di desa samping kanan kiri wilayah dukun pun juga sebagian besar petani semua. Dari situ makanya kalau pengen mengembangkan lebih besar lagi, soalnya banyak sekarang niku yang apa nggih istilahnya cari ya instan. Kita sudah punya lahan, nek bisa cari bibit langsung siap tanam ngoten. Tidak seperti dulu, nek dulu kan banyak petani yang ndamel bibit sendiri. Pembibitan belum seramai saat ini. Nek untuk saat ini lah niku wau pembibitan itu sangat menguntungkan, soalnya kan menyingkat waktu dan tenaga juga biaya toh Mas. Nek dari petani sendiri nek untuk diopahke biasanya 2 kali lipat dari beli bibit langsung jadi. Nek kula misalnya ada saudara atau siapa yang punya keinginan membuka pembibitan, kula dukung Mas. Jadi kita belajar sareng-sareng lah, bolehlah kita tanya-tanya sama senior-senior yang lain. Senior yang lain kan tidak menutup kemungkinan kan juga tetap memberi arahan juga toh Mas. Nek misalnya ada saudara atau tetangga yang pengen membuka usaha yang sama, toh mereka juga tidak merasa dirugikan, soalnya kan berbagi ilmu kan sama saja dengan kita nganu toh Mas, beramal jariah toh. Untuk harga per begi jenis rawit ori per baginya 60.000 untuk kisaran saat ini. Nanti kedepannya pun saya juga tidak tahu karena bibit semakin lama semakin mahal. Untuk bibit keriting sendiri satu bagi 80.000, untuk bunga kul 80.000, untuk terong 65.000, untuk tomat satu begi 100 sampai 110.000. Nek untuk isi satu baginya 400 biji. Ada yang 360.
perbedaan antara yang isi 400 sama 360, yaitu biasanya yang 360 itu akar semakin banyak. Beda sama yang isi 400 kan kondisi satu beki, diisi 400 kan empat-empatan, jadi perkembangannya akar kurang banyak. Doa untuk para petani, diberikan kemurahan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah. Jangan lupa subscribe Rona Rene Vlog.